Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri meletuskan tembakan senjata api usai dikejar pemotor di jalan raya. Kejadian tersebut terekam ponsel warga dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik rekaman video seorang pria melepaskan tembakan usai dikejar pemotor viral di media sosial. Pria tersebut turun dari mobil dan menghampiri dua orang pemotor yang berhenti di samping mobil hingga terjadi cekcok. Pria yang turun dari mobil diduga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pradana Probo Setiarjo. Peristiwa ini terjadi di Simpang 3 Jalan Imam Bonjol, Kota Kediri, Senin malam. Pradana Probo melakukan pelaporan ke Polres Kediri Kota terkait dugaan tindakan tidak menyenangkan itu ke SPKTIP dan menyampaikan dua orang pemotor yang tak dikenal itu tanpa alasan mengejar kendaraan Kejari Kabupaten Kediri. Pemotor itu juga menggedor-gedor kaca mobil dan melakukan ancaman, hingga Pradana Probo terpaksa mengeluarkan senjata api karena merasa terancam. Kalau untuk motif dari dua orang yang tidak dikenal ini masih kita dalami. Ya. Yang jelas tindakan yang patut diduga perbuatan tidak menyenangkan tersebut merasa pengancaman baik kepada Bapak Kajari maupun keluarga yang saat itu memang berada di dalam mobil, digedor-gedor baik kap maupun pintu mobil, sehingga Pak Kajari juga melakukan perbuatan untuk mengamankan keluarganya. Itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009, bab 6 pasal 15 tentang penggunaan kekuatan, di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah, ya, jika dinilai ada ancaman yang kemudian oleh pemilik senjata dikeluarkan untuk menurunkan moral pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati melakukan penembakan peringatan. Ya pokoknya intinya ya kalau mungkin teman-teman sudah melihat videonya, intinya pokoknya atas kejadian tersebut saat ini sudah ditangani teman-teman dari Polres. Pak Kajari sendiri ada yang terluka, Pak? Mengalami luka nggak? Sesuai dengan itu ya. Pak, kan diinfokan di dalam mobil ada anak-anak, Pak, mungkin ada trauma atau seperti apa Pak keluarga Pak? Ya, yang namanya anak-anak pasti ada ketakutannya Pak ya. Apalagi ada yang paling kecil itu kurang lebih 7 tahun dan perempuan lagi. Kan pasti kan kalau ada hal-hal seperti itu kan pasti kan juga merasa takut gimana kan gitu, apa orang yang tidak dikenal kan. Pihak kepolisian masih meminta keterangan terhadap dua terduga pengendara motor berinisial HFL dan inisial M terkait motif melakukan pengejaran mobil Kajari Kediri. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, polisi mulai menyelidiki kasus penipuan mengatasnamakan pinjaman online alias pinjol terhadap ratusan ibu rumah tangga di sebuah desa di Pasuruan. Terakhir, jumlah korban penipuan yang terkonfirmasi oleh pihak desa berjumlah 215 orang dan kemungkinan akan terus bertambah dari desa-desa di sekitarnya. Jumlah ibu-ibu rumah tangga yang menjadi korban penipuan dengan mengatasnamakan pinjaman online di Desa Jatiarjo, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan semakin bertambah hingga mencapai 215 orang. Jumlah itu diprediksi terus bertambah sebab banyak warga lain yang juga melaporkan kasus yang sama ke perangkat Desa Jatiarjo namun ditolak. Kepala Desa Jatiarjo mengatakan kasus yang menimpa warga desanya sudah dilaporkan ke polisi dan ia berharap pihak berwajib segera menangkap dua perempuan berinisial NAS asal Banyuwangi dan AK asal Lumajang sebagai terduga pelaku penipuan. Perkembangan mungkin ada yang kemarin itu Pak Kades. Perkembangan yang mana? Yang ibu-ibu kemarin. Oh ya, ada tambahan kemarin 210 yang sudah melapor ke Polres. Kemarin jangan ada tambahan 5 korban baru lagi. Yang terpenting bagi kami, pihak Polres sudah merespon dan kemarin sudah datang ke balai desa untuk mewawancara ke beberapa korban. Itu 5 itu warga sini semua atau luar warga? Yang warga sini 5, yang orang luar yang namanya ada beberapa tapi tidak masuk ke daftar pelaporan warga. Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno mengatakan jika pihaknya telah menerima laporan dan kini telah memeriksa sejumlah saksi. Saat ini dari Reskrim Polres Pasuruan sudah melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi yang nantinya akan menyimpulkan untuk tindak pidananya seperti apa.
Ratusan ibu-ibu rumah tangga di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan menjadi korban kredit barang elektronik murah yang dioperasikan dua perempuan NAS dan AK melalui sejumlah aplikasi pinjaman online pinjol. Kedua terduga pelaku sukses memperdaya korban yang gaptek untuk membeli barang elektronik murah dengan sistem kredit. Selanjutnya tanpa diketahui, uang setoran korban dikendalikan kedua pelaku. Bahkan akun korban juga digunakan meminjam uang kepada penyedia aplikasi pinjol. Akibatnya, sejumlah warga mengaku didatangi pihak pinjol yang menagih uang setoran hingga mencapai puluhan juta per orang. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, sebanyak 35 batang tanaman ganja ditemukan warga di sebuah bangunan kosong milik pemerintah Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi guna mencari pemilik tanaman ganja. Puluhan tanaman ganja siap panen ditemukan oleh warga Desa Gedangan di lantai 2 gedung kosong milik pemerintah desa. Penemuan tanaman ganja ini bermula saat salah satu warga hendak mencari rumput. Mendapati ada tanaman ganja, warga kemudian melapor ke polisi. Petugas yang datang ke TKP mendapati 35 batang tanaman ganja dengan ketinggian antara 80 hingga 90 cm. Puluhan tanaman ganja yang ditemukan ini diamankan ke Mapolsek Gedangan. Polisi saat ini memeriksa sejumlah saksi terkait dengan temuan tanaman ganja untuk mencari pemiliknya. Pada saat melakukan pengecekan ditemukanlah ada beberapa pohon ganja. Sehingga pada saat itu dia menyampaikan kepada saksi-saksi yang lain dan setelah itu melaporkan ke kantor polisi terdekat yaitu Polsek Gedangan. Sampai sekarang ada berapa saksi kemudian yang diperiksa? Untuk saat ini kita masih ada 3 orang, ya, 1 pelapor, 2 saksi. Namun tidak menutup kemungkinan ini akan kita kembangkan proses penyelidikan, yaitu apakah ada tindak pidananya terkait mungkin nanti setelah dilakukan penyelidikan ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengarah kepada penguasaan barang ya, terhadap pohon ganja tersebut. Tanaman ganja ini diduga ditanam oleh seseorang di lahan kosong milik pemerintah Desa Gedangan yang berdiri bersebelahan dengan pasar tradisional Gedangan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Momen Natal dan Tahun Baru, penjualan parsel kue kering di Surabaya laris manis. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.